Pemirsa, jika pemilih dipilah ke dalam aneka segmen masyarakat, Jokowi JK dan Prabowo Hatta saling mengalahkan. Pasangan Jokowi menang di pemilih perempuan, yaitu sebesar 48,10%, sementara Prabowo 33,8%. Sementara itu pasangan Prabowo menang di pemilih pria, yaitu 43,20%, dan Jokowi 42,70%. Ya, pemirsa, Jokowi menang di komunitas Nahdlatul Ulama 46,20%, sementara Prabowo 40,20%. Prabowo menang di komunitas Muhammadiyah 48,60%, sedangkan Jokowi mendapatkan 42,90%. Kita lihat sekarang grafik dari tingkat pendidikannya. Jokowi menang di pemilih dengan tingkat pendidikan menengah dan rendah atau pendidikan bawah 45,48%. Sementara Prabowo 34,42%. Dan Prabowo sendiri menang di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yaitu 43,70%, sedangkan Jokowi di 38,10%. Dan pemirsa, hasil survei dari Pusat Penelitian Politik LIPI menunjukkan peta demografi pemilih pasangan Capres Prabowo Hatta dan Jokowi JK. Seperti apa hasil survei yang dirilis oleh LIPI? Kita lihat sama-sama informasinya berikut ini. Ya, pemirsa, dari grafis yang bisa kita saksikan ini, Mas Wawan, nanti Anda ceritakan juga ya. Ini kalau dilihat berdasarkan gendernya, untuk laki-laki dan perempuan, Prabowo Hatta mendapatkan angka 54,6%, sementara untuk kaum perempuan itu yang memilih Prabowo Hatta sebanyak 45,4%. Sementara yang memilih Jokowi, kaum laki-lakinya itu adalah 49,3% dan kaum perempuannya 50,7%. Ibu-ibu banyak yang milih Jokowi kayaknya ini. Sementara bapak-bapak banyak yang milih Prabowo. Sisanya ini yang lumayan ini, yang banyak sekali nih. Yang tidak tahu ini di kalangan laki-laki 44,4%, sementara yang di perempuan 55,6% ya, cukup banyak juga ya. Lalu bagaimana dengan domisili pemilih kita? Untuk Prabowo Hatta meraup pemilih yang lebih banyak berada di perkotaan, yaitu 54,2%, sementara yang di perdesaan itu 45,8%. Sebaliknya, untuk Jokowi JK memang lebih banyak meraup suara dari mereka yang berada atau berdomisili di pedesaan, dan sisanya, maksud saya yaitu 58,2%, sementara yang berada di perkotaan hanya sekitar 41,8% yang memilih Jokowi JK. Dan lagi-lagi angka yang cukup tinggi, 50% ini mengaku tidak tahu berdomisili di mana atau galau. Oke, saya ke Mbak Fitri dulu. Ini soal sebaran pemilih tadi, soal gender ini. Laki-laki perempuan, bagaimana komposisinya nih terkait dengan Prabowo dan Jokowi? Kalau dilihat dari base sampel, kita base-nya sama, 50% perempuan, 50% laki-laki. Dan ternyata memang hasilnya para pemilih perempuan lebih memilih Jokowi sebagai calon presidennya. Berarti Anda juga milih Jokowi nih ceritanya? Rahasia, nanti pas hari H aja. Kenapa begitu kira-kira? Saya akan bahas dari dua sisi ya. Misalnya kayak perempuan itu kita juga merilis soal kepribadian cawapres. Kepribadian cawapres di sini kita melihat Prabowo diasosiasikan dengan sifat yang tegas, yang keras, dan berwibawa, bertema-tema maskulinitas tadi. Itu yang menyebabkan banyak pemilih laki-laki memilih Prabowo. Sedangkan perempuan laki-laki merasa melalui sosok Prabowo terrepresentasi kelakiannya, maco itu gitu ya. Itu aspek kepribadian, dari aspek kepribadian. Kalau dari aspek isu misalnya, aspek isu Jokowi sering membawa isu ekonomi yang lebih disukai oleh masyarakat kecil. Misalnya dia belusukan ke pasar, belusukan kemana, dan itu sensitif dengan harga-harga barang pokok misalnya, yang sering isu-isu tersebut terlibat dan melibatkan misalnya ya ibu-ibu atau ibu rumah tangga atau isu perempuan. domestik ya. Betul, mereka juga
Jokowi juga diasosiasikan dengan kepribadian yang peduli terhadap rakyat kecil, sederhana, jujur. Itu perempuan-perempuan biasanya suka dengan hal-hal yang peduli dan dekat dengan masyarakat seperti itu. Ya, jangan lupa bahwa pemilih perempuan itu lebih banyak ya di Indonesia daripada laki-lakinya. Ya. Kalau kita ke Mas Wawan dulu, ini terkait dengan angka yang tadi dirilis, pemilihan berdasarkan pendidikan ya. Kalau misalnya yang memilih Jokowi kemudian Prabowo, faktor latar belakang pendidikan seberapa kuat sih kalau kita bicara nanti mereka yang undecided voters yang masih bisa digoyang 12 hari terakhir ini? Oke, kalau lihat hasil data yang kami peroleh, Jokowi memang unggul di pemilih yang pendidikannya bawah. Jadi pendidikan lulus SD atau bahkan tidak lulus SD itu Jokowi proporsi mengambil dibandingkan Prabowo-nya lebih banyak. Ini karena faktor figur Jokowi lebih mudah diterima oleh bisa jadi mungkin penjelasan tadi yang kita katakan bisa jadi lebih merasa dekat. Tadi kalau kita juga sama ketika menanyakan kriteria calon presiden merakyat misalkan atau misalkan mampu mendengar kepentingan masyarakat kecil, itu Jokowi oleh pemilih secara umum itu diasosiasikan lebih positif dibandingkan Prabowo, artinya lebih tinggi dibandingkan Prabowo. Itu mungkin bisa menjelaskan kenapa pada level masyarakat yang pendidikannya rendah Jokowi lebih diterima, lebih banyak dipilih. Tapi ketika ke pertengahan, ke lulusan SMP, kalau dalam survei kami itu agak berimbang, tidak terlalu beda jauh. Ketika naik ke SMA dan perguruan tinggi, Prabowo lebih unggul ya. Ya meskipun kalau kita lihat proporsi pemilih kan pendidikan tinggi itu kan lebih sedikit, sehingga tidak mengherankan kemudian ada selisih di angka elektabilitas. Saya tidak tahu ini apakah memang mencerminkan ketika pemilih itu lebih terdidik sehingga mereka mampu menilai calon presiden yang akan dipilihnya. Belum tentu juga. Kalau mungkin kita membayangkan walaupun bahwa angkanya masih lebih tinggi dibanding ini bukan hanya survei saat ini saja, tapi kita merefleksikan dari berbagai survei bahwa tidak langsung ada kaitan bahwa misalkan orang pendidikannya tinggi kemudian secara politik lebih melek. Itu belum tentu. Jadi kalau kita melihat data ekonomi, ada pertumbuhan kelas menengah di Indonesia katanya. Artinya orang yang punya penghasilan minimal $2 per hari itu belum tentu bahwa mereka orang yang literasi politik itu lebih tinggi dibandingkan yang di bawahnya. Kenapa? Tapi apakah semuanya melihat faktor figur juga? Itu saya pikir ya figur penting. Karena kalau kita lihat misalkan split ticket voting antara orang milih pada saat pileg dan pilpres, kita lihat di hasil survei kami juga memang orang angkanya signifikan bahwa orang milih partai A tapi memilih capres yang tidak diajukan oleh partai yang dia pilih. Kenapa? Karena ada faktor lain, misalkan ketika bicara pileg dia melihat lebih ke calegnya yang lebih dia kenal, atau dia mungkin pendukung partai tetapi ketika pilpres dia melihat bahwa misalkan capres A menurut dia lebih dia sukai. Kalau misalnya begini, tadi kita bicara soal gender sama Mbak Fitri. Kalau Mas Wawan melihat misalnya gender dikaitkan dengan latar belakang pendidikan, seberapa besar pengaruhnya? Kalau kita kebetulan kemarin hanya menyajikan proporsi, artinya ini analisa Anda aja, tidak harus melakukan survei lagi. Nanti lama saya tunggunya gitu. Enggak, itu sebenarnya bisa didalami. Karena kan kalau kemudian ada katakanlah faktor demografis atau sosiologis ada 5, itu kan satu persatu dengan pilihan capres mungkin berhubungan. Tapi kita harus ketika limanya dihadirkan, mana yang berpengaruh itu kan harus dianalisis lebih jauh. Setuju nggak kira-kira? Iya. Setuju. Ini kompak banget sih, jangan-jangan pilihan politiknya sama nanti. Oke, kita break dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.